Shalom, saudara-saudara terkasih yang selalu setia untuk belajar firman Tuhan. Salam penuh kasih dan sukacita. Sungguh merupakan suatu hal yang menguatkan dan memberkati kami saat kami membaca komentar-komentar yang memberikan dorongan bagi pelayanan ini. Terima kasih untuk semua doa dan ucapan pemberi semangat bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik bersamamu. Terima kasih karena Engkau telah memberkati, melindungi, dan menolong kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Bapa, Engkau Allah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Kami berdoa memohon Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap saudara kami yang sedang sakit dan lemah. Kami berdoa memohon mujizat bagi saudara kami yang sedang memiliki pergumulan. Kiranya Engkau yang menjadi kota benteng dan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Malam ini sebelum kami tidur, kami mau bersatu teduh dan menikmati persekutuan denganmu. Kami mau mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu menghidupkan kami dan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang akan membangun rumah pasti akan menghitung dulu berapa biaya yang dibutuhkan. Bahkan dalam segala sesuatu yang membutuhkan keputusan kita menghitung dulu untung rugi setiap kemungkinan keputusan yang akan kita ambil. Jadi, menghitung harga sebelum mengambil keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam salah satu percakapannya, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang menghitung harga dalam mengikutinya. Mari kita membaca Lukas 9 ayat 57-58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ada dua pendapat ekstrim mengenai keadaan kita apabila kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Pendapat pertama adalah bahwa saat kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki segalanya. Karena kita adalah anak-anak raja, maka kita akan mendapatkan warisan dan semua yang kita butuhkan. Pendapat kedua adalah bahwa saat kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus pergi dan menjual rumah kita, kemudian hidup miskin dan menderita bagi Tuhan Yesus, karena kekayaan akan membuat kita tidak bisa masuk surga. Sebenarnya, apa yang Tuhan Yesus katakan melalui ayat Alkitab yang baru saja kita baca adalah komitmen kepada Tuhan Yesus, berarti bahwa jika diperlukan, kita bersedia melepaskan kekayaan, karena mengikuti Tuhan Yesus ada kalanya kita tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala kita. Mengikuti Tuhan Yesus tidak berarti kita akan langsung mengalami hal-hal yang indah dan berjalan dengan baik di dalam hidup kita, karena prioritas Tuhan bagi kita bukanlah untuk mengalami hidup yang tanpa kesulitan, melainkan Tuhan lebih memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan bagi kita. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk membentuk karakter kita dan menguduskan kita dari hal-hal yang duniawi, meskipun hal itu berarti bahwa kita harus menjalani penderitaan pada kehidupan kita di bumi ini.
Seperti halnya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Kita harus mengerti bahwa mengikuti Tuhan Yesus ada harganya. Kita bisa mengalami kelimpahan, bisa juga mengalami kekurangan. Namun, satu hal yang pasti, kita akan mendapatkan upah kita di kekekalan nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua tetap bersemangat dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tiada terhingga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang taat di sepanjang hidup kami. Bapa, malam ini kami datang kepadamu dengan rendah hati, memohon perlindungan-Mu yang sempurna saat kami tidur. Berikanlah ketenangan dan kesegaran bagi kami dalam istirahat yang baik, dan pulihkanlah kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Lindungilah kami dari segala ancaman, bahaya, dan gangguan yang mungkin mengganggu ketenangan kami. Kami juga memohon doa bagi Indonesia, tanah air yang kami cintai. Ya Bapa, berkatilah bangsa ini dengan perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan. Lindungilah negara kami dari segala bencana alam, konflik, dan kekacauan. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, dan toleransi. Jadikanlah rakyat Indonesia terus bersatu dalam keragaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan saling mengasihi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.